pusat tuh baik, karena ketimbang pemerintah daerah nggak kebagian apa-apa atau kebagian kecil, mendingan di pusat tapi buat rakyat Indonesia gitu loh Bang Nursi. Logikanya gitu ya? Iya. Tapi Iya. ternyata di balik itu ada motif pecah belah antara pusat sama daerah, dan ada motif agar Indonesia tidak menguasai haknya sendiri. Seperti apa tuh? Karena kata kuncinya tadi yang saya bacain. Jika Anda berada di bawah posisi lebih rendah dibalik kepemilikan NDP, maka Anda tidak punya hak mayoritas dalam Board of Directors, dan Anda tidak punya hak menentukan kemana arah pertambangan. Nah, Anda masuk ke 31, maka Anda bisa mengalahkan kepemilikan Newmont Mining Corporation-nya, dan Anda mengalahkan Sumitomo. Gimana bisa mengalahkan mereka? Kan ada 49% sahamnya. Dari sini strukturnya bisa dilihat sekarang. Sebelum sampai pada 51-49, yang Anda harus lihat adalah 20 tambah dengan 24. 20 Kuku Aku, Ya. 24 sekarang MDB. Betul. Oke. Nah, kan? Ya nggak? Ya. Berarti yang tersisa berarti berapa? 44 dikurang 100 kurang 44. Berarti Ya. dari Kan berarti 56. 56. Nah, 56 itu posisinya dari 56, 35,44 ya, itu miliknya Newmont Nusa Tenggara, Newmont Mining Corporation. Ya. Oke. Sisanya Sumitomo. Nah, dalam perjanjian disebut jika Newmont itu nilainya lebih tinggi daripada yang 31. Jangan kita diredusir ini, isu ini jangan sampai diredusir seakan-akan ada kelompok dan lain sebagainya, kalau daerah pasti begini. Kita udah ngomong kepada gubernur, yang penting adalah semangatnya kita berikan kepada daerah. Ingat loh, NTB itu daerah termiskin, kemiskinannya dia 22%, rata-rata nasional 13%. Kemiskin kedua, provinsi kedua dari bawah. Kita harus ingat itu gitu, pemerintah pusat juga harus melihat. Selama ini dia cuma menikmati 4% royalti. 4% Pajak royalti. semuanya lari kepada pusat. Kalau tidak salah sekitar 5 triliun. Jadi Iya. menurut Anda ini Ya. nggak fair buat daerah. Tidak fair untuk daerah. Di saat dia sudah menguasai 24, dia menginginkan bahwa dia kalau bisa menambah saham tadi supaya dia bisa menempatkan board of director-nya, dia bisa ikut mengontrol daripada perusahaan itu. Tahu-tahu kena veto dari pemerintah yang sebetulnya secara mekanisme juga lagi dipertanyakan ini, karena ada undang-undang yang tidak diikutin, ya kan? Nah, kalau dia masih juga melakukan seperti ini, seperti yang tadi disebutkan bahwa ada satu adu domba, lantas yang kedua justru esensi divestasi itu menjadi tidak kena. Dan sekarang semua orang disudutkan kepada satu pengertian bahwa ini karena untuk kelompok tertentu. Iya, Yang betul. kita minta, Pak Gubernur, you lakukan beauty contest. Siapa saja yang menang? Justru pemerintah pusat di saat ini dia bisa memberikan kriteria, daerah gua kasih, tetapi kriterianya harus begini. Itu namanya kita berpikir Jadi secara pusat tuh hanya memberikan secara semacam dingin. guidance begitu ya. Betul. Kalau Nah, guidance itu ujungnya adalah begini, Pak Satya, ujungnya. Kepada siapa sesungguhnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah tingkat 2 Sumbawa Barat itu mengabdi atas kepemilikan di Newmont. Itu kata kuncinya. Kalau kata kuncinya cuma sekedar untuk kepentingan pihak-pihak asing atau pihak-pihak tertentu dalam korporasi swasta dan bukan untuk rakyat, ngapain juga mesti mau dia domba? Ngapain mesti mau dia domba? Jadi yang dianggap kemudian daftar petik menyalahi itu adalah pertama kepentingan nasional tidak diperjuangkan, yang kedua menyalahi aturan begitu. Iya dong. Betul. Iya Baik, dong. betul. Nah, ini kan Jadi DPR menjadi tidak sederhana. Ya. Makanya kita kemarin meminta, sudah membentuk dua komisi, yaitu komisi gabungan 11 dan 7, untuk meminta kehadiran Menteri Keuangan dan juga Menteri SDM untuk memberikan klarifikasi. Kita juga akan mempunyai argumentasi, ini loh, Anda melanggar ini, apa pertanggungjawabannya. Di sini letaknya kita mempunyai satu forum yang bagus sambil kita menunggu 18 Mei tadi, supaya tata kelola atau tata negara ini juga diatur dengan baik, dengan kepala dingin antara eksekutif dengan legislatif. Dia mau bilang good governance nggak dijalanin. Nah, kira-kira begitu. Dan ingat ya, bahwasanya sikap DPR itu bukan sikap individu anggota dewan. Betul. Ini merupakan sikap komisi yang ditindaklanjuti menjadi sikap pimpinan daripada DPR, institusi. Dan itu melayangkan suratnya kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri SDM, itu adalah pimpinan DPR. Bahkan Ketua DPR nanti tidak lama lagi akan berkirim kepada Presiden. Nah, inilah letaknya sebetulnya check and balance gitu antara pemerintah dengan apa? Kalau tetap dijalanin oleh Menteri Keuangan gimana nanti? Ya, rakyat bisa menilai. Tapi Bisa ini interpelasi nggak kira-kira? Ya, pasti itu hak konstitusional yang akan dijalankan. arahnya ke sana, tapi kompor. Tapi Mas Yudha gini loh Mas, Tentunya kita tidak menginginkan itu terjadi. Oke, Salah oke, dong. oke. Kita membangun negara kan dengan semangat yang Iya, lebih iya, sejuk iya. gitu. Tapi kalau kemudian mereka sendiri tidak bangun suasana sejuk, bikin kontra antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gimana dong? Rakyat akan menilai. Oh, rakyat akan mulai. enggak, rakyat juga menilai ini kan dari fraksi Partai Golkar lah, jangan-jangan orang salah sibuk. Gimana isu apa lagi jangan-jangan? Karena orang Golkar Jadi- mulai nakal-nakal lagi di koalisi, Bukan, padahal jadi makanya- juga, Tina. Setgap
udah didetailkan Enggak juga. bagaimana kerjasamanya. Ini dibilang nakal, nanti hubungannya Salah, persoalan salah. kebijakan liberalisasi yang ngebunuh UMKM, sementara Golkar lagi main di UMKM, ntar bilang gitu juga lagi. Jangan, saya nggak pengen bahwa ini diredusir gitu. Jangan isu ini diredusir untuk kepentingan politik yang tidak perlu gitu. Ini murni bagaimana kita mengelola negara, mengelola sumber daya alam kita. DPR silahkan buktikan bahwa ini bukan kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Betul. Baik, kita tunggu tanggal 18 berarti hari Rabu ya, Dip ya? Rabu, ya. Hari Rabu kita akan nunggu bagaimana hasilnya. Kita sudah untuk segmen ini, makasih banyak Mas Yuda, Terima makasih kasih. banyak Bang Nursi. Sama-sama. Berikutnya kita punya topik terkait dengan bagaimana Komite Normalisasi PSSI kemudian menyatakan dengan tegas hari ini bahwa apa yang diputuskan oleh Komite Banding kemarin, pokoknya kalau tadi Anda lihat pengumumannya, daftarnya nggak ada satupun nama-nama yang kemarin diloloskan lalu disebutkan oleh Komite Normalisasi. Kita tunggu nanti Pak Agung Gumelar di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Mungkin Anda tuh jalan-jalan di kawasan Sumbawa, tapi tepatnya di sebuah sites pertambangan milik PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, kebetulan karena sitesnya sendiri jumlah arealnya sangat luas, sekitar 97.000 hektar, sementara yang mau saya lihat tuh banyak banget. Mulai dari areal pertambangannya, areal pantai-pantai yang indah, sampai townsite dan lain sebagainya. Makanya saya pilih, kalau jalan kaki takut sepatu buat saya lecet, jadi mendingan naik helikopter saja. Yuk, Bapak pilot! Hilang. Loh, oh sebelah sana ada, siap. Kita jalan ya Pak ya. Naiknya mana sih? Oke. Untuk bisa melihat keseluruhan kawasan, saya harus menggunakan helikopter, lantaran masih banyak daerah yang sulit dijangkau dengan jalur darat. Nah, dari ketinggian 1000 kaki ini, kita bisa melihat seluruh areal konsesi pertambangan yang luasnya lebih dari 80.000 hektar. Wah, pemandangannya sungguh luar biasa. Indahnya pantai berpasir putih dan hijaunya hutan di sekitar areal pertambangan batu hijau menjadi suguhan yang sedap dipandang mata. Namun, hanya 6.000 hektar yang rencananya akan dijadikan wilayah tambang, dan hingga saat ini baru digunakan sekitar 2.000 hektar saja. Luas ya, PR banget kalau bikin tambang. Saya ngebayangin banyak sekali kalau ternyata proses untuk membuka suatu lahan tambang konsesi itu memang tidak semudah yang bayangkan. Makanya seringkali banyak justru yang bahaya biasanya adalah perusahaan tambang kecil ya Pak ya. Ya, jadi perhatikan pertama AMDAL itu PR banget. Jadi Anda harus memperhatikan banyak hal, terutama soal lingkungan. Jangan sampai ketika sudah selesai tambang ternyata apalagi ketika dalam berjalannya tambang sampai selesai tambang malah nanti ada apa-apa terhadap lingkungan, malah benefitnya keuntungannya buat masyarakat malah sedikit. Nah makanya mesti hati-hati juga nih ya Pak ya, kalau misalnya ada penambang liar itu justru yang bahaya karena limbahnya tidak diolah. Paling ada dua yang besar itu yang kita masuk profesi laut dalam. Kalau yang kecil yang di Teluk Putih. Kita udah lihat dari atas, sekarang waktunya kita jalan-jalan lebih dekat. Sebenarnya, wah, aku agak mabok udara ya. Aduh. Puas memandang dari ketinggian, kini saatnya saya menjelajahinya dari daratan. Tujuan pertama saya adalah pit, atau lubang tambang yang bentuknya seperti lingkaran kerucut terbalik. Lubang dengan diameter 1,8 km ini kedalamannya mencapai 145 meter di bawah permukaan laut. Dan